hormati Bu Kepala Sekolah SD Negeri Kiaran 1, Ibu Widi, Bu siapa? Kristiana Widi Rahayu, SPD, calon MPD. Mudah-mudahan kita selesai S2-nya, tenang aja Bu. Saya S2-nya 4 tahun. Nah, alhamdulillah para guru-guru yang hari ini menemani kita, ibu bapak yang telah meluangkan waktu untuk membersamai anak-anaknya, para adik-adik yang hari ini hadir bersama-sama untuk kita berproses bersama. Bawa pena masing-masing, bawa ya, kalau bawa, biar penanya nanti yang bekerja. Alhamdulillah. Siapa tadi yang sebelum berangkat? Mas Bang Galang tanya dulu. Siapa tadi yang belum berangkat, yang masih di rumah? Adik-adik yang diomelin sama ibunya, katakan. Siapa yang tujuh? Katakan satu. Oke, siapa lagi yang tadi diomelin? Hah? Ada yang diomelin dulu? Ibunya ngomel ya? Ada. Siapa yang tadi sebelum sekolah, ibu-ibu, sebelum ke sekolah ibu-ibu harus pemanasan lisannya dulu, katakan. Ada? Ada ya? Oke. Ya, yang jelas apapun yang terjadi sebelum kita ke sekolah, mudah-mudahan hari ini jauh lebih enjoy dan jauh lebih bermakna lagi kedekatan kita bersama anak-anak. Sebelum saya mulai, kita ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bareng-bareng antara saya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik semua. Kesepakatan pertama, selama proses ini berlangsung, maka orang yang di dalam ruangan ini itu wajib bahagia. Setuju? Wajib bahagia. Yang punya hutang tinggal dulu, belum tentu bisa bayarnya. Ya, yang nanti bank pelecetnya datang, gitu ya, atau tukang tagihan 5 ribuannya datang, itu nanti tuh. Yang tadi malam berantem sama suami, berantem sama istri, yang tadi malam diomelin ibu karena nggak tahu baju hari Jumatnya kemana sekolahnya, ya, izinkan itu ditinggal di rumah. Hari ini full di ruangan ini. Setuju nggak? Setuju? Tuh ya. Yang di rumah gas mau habis, udah biarin dulu, ya. Nggak akan bisa nyari gas sekarang. Masih langka? Ya, rasalah pokoknya ya. Yang kedua, semuanya harus mindful di ruangan ini. Fokus. Saya tanya sama ibu-ibu, gimana perasaan ibu-ibu kalau melihat anak lagi belajar tapi main HP? Gimana perasaan ibu? Marah? Marah ya, ibu? Marah? Apa HP-nya disimpan, Bu? Gimana? Marah? Ya? Ya. Kalau ibu aja marah anaknya main HP ketika belajar, itu juga saya. Perasaan saya juga begitu kalau lihat ibu-ibu main HP juga. Emang siapa sih yang di WA? Banter-banter ya suami. Ya, nanti HP-nya disingkirin dulu. Kita quality time dulu dengan anak-anak. Di rumah main HP, betul nggak? Anak-anak main HP nggak di rumah? Kalau ibu-ibu kosong nggak masak, apa kerjanya? Main HP. Mau tidur ngapain? Main HP. Bangun tidur apa yang dibuka pertama kali? Mata. Ayo buka pertama kali HP, ya. Jadi hari ini wajib mindful, fokus, nggak ada main HP. HP disimpan. Saya di HP saya tak tinggal. Padahal yang WA banyak. Jangan sok-sok sibuk lah ya, sama-sama sibuk. Jadi fokus, temani anak-anaknya. Setuju? Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Oke, kalau setuju, awas saja saya lihat ada yang murung di ruangan ini, ada yang main HP. Sekarang saya tanya, pernah lihat kerbau? Pernah? Gimana kerbau bentuknya? Besar, bertanduk, kakinya 4,
Matanya coklat. Oh, warnanya coklat. Loh, kerbau tuh warnanya coklat kan? Hah? Hitam. Hitam. Sukanya di mana? Di Comberan, ya, di Kubangan, betul ya? Nah, sekarang kita sebelum mulai, saya mau ngajak ibu-ibu dan teman-teman semuanya, adik-adik, kita main game menangkap kerbau. Apa? Game menangkap kerbau. Tadi kita udah sepakat ya, kerbau tuh bentuknya besar, badannya, kakinya 4, ada tanduk, warnanya hitam, sukanya di kubangan. Kalau bersuara kayak gimana? Nah, itu kita ada. Ya, kalau bersuara mo gitu ya. Ya. Sekarang kalau kita main game menangkap kerbau, maka siapakah kerbaunya? Buya tak tekon ini. Siapa kerbaunya, Bu? Nah, sekarang silakan jari telunjuknya kayak gini, angkat semua tangan kanan. Tangan kanan jari telunjuknya diangkat, semuanya adik-adik juga. Ya, itulah kerbaunya. Ya enggak, jari telunjuknya ini loh kerbau, bukan ibu. Jari telunjuknya itu adalah kerbaunya. Ya, sekarang silakan letakkan tangan kirinya di atas jari telunjuk kanan teman di sampingnya. Temennya, teman di samping, Bu, di samping itu loh, samping. Nah, dasar perempuan sukanya ngeribetin diri, Bu, samping itu, Bu, samping. Nah, Bu, samping apa sih ribet-ribet? Nah, adik-adik juga pasang. Jari telunjuk kanannya mana? Telunjuk kanannya. Nah, ya, tangan kirinya balik. Diletak di samping. Di samping. Nah. Ini perempuan ribet-ribet tanya mikir. Nah ya, oke. Sekarang cara main gamenya adalah setiap ada kata kerbau, apa bu? Nah, ujung di sana ini loh. Di sana ini ya Allah, masa lele. Nah, gamenya adalah menangkap kerbau. Kalau ada clue-nya, keyword-nya, kata kuncinya kerbau. Setiap ada kata kerbau, maka silakan jari telunjuknya ditangkap. Yang punya jari telunjuk jangan sampai ketangkep. Oke? Setuju? Sepakat? Oke. Saya mulai cerita. Konsentrasi. Mudah ya? Mudah kan? Setiap ada kata kerbau, silakan tangkap jari telunjuk. Yang punya jari telunjuk jangan sampai ketangkep. Saya mulai cerita. Suatu hari Pak Bejo pergi ke kebun binatang. Di gembira lokal, Pak Bejo sangat bahagia bersama keluarga. Terus berjalan, Pak Bejo membeli tiket untuk masuk ke gembira lokal. Setelah tiket didapat, Pak Bejo sangat takjub karena di gembira lokal Pak Bejo akan melihat hewan yang begitu banyak, baik yang berbulu maupun tidak, baik berkaki 4, kaki 2 maupun yang tidak berkaki. Semakin lama terus berjalan, Pak Bejo takjub sekali melihat hewan-hewan yang begitu banyak. Ada seekor burung berterbangan begitu indah di atas kepalanya Pak Bejo. Terus berjalan, Pak Bejo sangat takjub melihat burung yang indah. Suatu waktu di ujung sana, Pak Bejo melihat hewan kakinya 4, warnanya hitam. Dia berbulu. Itu adalah kelinci yang sedang melompat-lompat menghampiri pengunjung untuk mendapatkan sepotong wortel dari pengunjung. Tertawa terbahak-bahak Pak Bejo ketika melihat kelinci itu begitu imut. Terus berjalan, Pak Bejo melihat banyak sekali hewan. Lagi-lagi Pak Bejo melihat hewan kakinya 4, dianya hitam, ada tanduknya, sukanya dikubang. Dan itu adalah kuda yang sedang bermain dengan kerbau. Kalian tepuk tangan untuk kita semuanya. Perkara kerbau aja bengong-bengong.
Udah kenal dengan saya? Udah kenalan di mana? Hah? Oke, kita kenalan dulu. Kami dari lembaga namanya Suarasnya. Apa Bu? Apa arti Suarasnya? Sawarase. Betul. Memang Suarasnya ya Sawarase. Sawarase bahasa Jawa, Suarasnya Indonesia. Tapi arti Suarasnya apa? Sehat secara psikologis dan fisik. Waras. Kenapa? Karena kami Suarasnya adalah lembaga layanan kesehatan mental yang punya program educate itu di sosial media, ada TikTok, ada Instagram. Kita juga punya program training pengembangan kapasitas SDM. Kita juga punya program intervensi komunitas sekolah, di sekolah maupun di masyarakat dan perusahaan. Kita juga ada program konseling individu dan kelompok, volunteer bagi para psikolog dan tes psikologi. Jadi anak-anak ibu-ibu kalau stres ingatnya apa? Suarasnya. Ya, kalau stres mau konseling kemana? Suarasnya. Hubunginya siapa? Ya, saya. Ya, kan Suarasnya itu kita punya semangat, ya ini berdaya, membangun jiwanya berdaya dengan Suarasnya. Karena orang-orang yang sakit mental, stres, depresi itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Jadi kami mengajak mereka untuk ayo lebih berdaya lagi. Tapi bukan berarti orang yang kesuarasnya itu orang yang nggak waras. Yang kesuarasnya itu orang sehat juga ada. Tapi dia pengen jauh lebih waras lagi hidupnya. Nah ibu-ibu hari ini masuk kesuarasnya kan? Nah, apakah ibu mau dikatain gendeng? Nggak mau kan? Jadi yang kesuarasnya bukan berarti orang yang stres, ya. Sekarang kenalan dengan saya. Saya sehari-harinya trainer. Ini certified yang saya miliki. Ada certified internasional trainer HRNLP, certified master neuro linguistic programming New Society, certified master hypnosis Indonesian burnout therapy. Pendidikannya S1 psikologi di UST, Taman Siswa Yogyakarta, S2 Magister Psikologi Profesi. Saya founder dari Suarasnya. Saya trainer PPKD Indonesia Consulting, lembaga yang khusus untuk melatih dokter-dokter dan perawat-perawat di rumah sakit. Saya associate konsultan di PT Cartika Daya Samarinda, Kalimantan Timur. Ini fotonya, gantengan foto apa aslinya? Foto ya? Bisa undang saya. Galang Rabu, Anarki, MPSD, Psikolog. Ya, ini IG saya galangramanarki.id. Silakan kepo, keluar orang Banten, nah itu ada. Ya, saya aslinya dari Palembang. Dan tolong jangan panggil saya Bapak, karena saya belum pernah nikah sama ibu Anda. Panggilnya saya biasa di kelas training dipanggilnya Bang Galang. Apa Bu? Bang Galang. Ya, panggilnya siapa deh? Bang Galang. Ya Bu ya, jangan panggil Bapak ya Bu ya. Kapan saya jadi cucu anak-anak Anda ya, kalau saya bapaknya Anda gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, siapa yang pengen SMP-nya nanti masuk negeri ya? Katakan adik-adik. Ya. Siapa yang pengen masuk SMP negeri itu keinginan sendiri ya? Katakan. Oh, bukan dipaksa ibunya. Siapa yang ibu-ibu yang udah maksa anaknya kudu masuk negeri ya kan? Oh, tuh kan? Udah disuruh masuk negeri, kudu negeri ya, gratis gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Habis ini jangan dimarahin ya Bu ya. Kasihan, kalau nggak ada beliau nanti nggak lucu hidupnya. Alhamdulillah. Ya, siapa? Ibu-ibu, saya mau tanya, siapa yang udah katakan anaknya nilainya harus tinggi ya katakan? Oh, satu. Yang udah nekan anaknya. Oh, dua. Ya. Oke. Siapa yang udah tertekan karena tekanan orang tuanya? Ada katakan. Ya, satu, dua. Oh biasa aja.
Karena di depan ibunya, dia berdua ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tahu nggak kenapa anak itu stres ketika mau ujian? Kenapa anak stres ketika mau ujian? Sebenarnya anak itu stres ketika ujian, mau mendekati ujian, itu bukan stres karena nggak bisa jawab, bukan stres karena takut nanti nggak bisa jawab. Intinya adalah mereka stres itu karena takut kalau nilainya kecil, nanti omelannya panjang kali lebar di rumah. Maka itulah yang membuat anak Anda semua stres ketika mau ujian. Jangan ketawa-tawa, tobat deh. Ya, itu yang membuat anak Anda stres ketika di rumah. Sekarang saya bakalan tanya, adik-adik, siapa di sini yang dekat dengan ibunya angkat tangan? Yang dekat sama ibunya angkat tangan. Yang dekat dengan ayahnya angkat tangan. Yang nggak dekat dua-duanya angkat tangan. Oh, nggak ada ya, dekat semua ya salah satunya. Oke, sekarang silakan dikeluarkan kertas lembaran suara questioning. Ada kan? Sudah diberi? Dibuka lembarannya. Nah itu yang pertanyaan. Yang pertanyaan. Sekarang Bang Galang minta silakan adik-adik jawab pertanyaannya dengan jujur. Yang orang tua jangan intervensi anaknya, jangan mengintimidasi anaknya. Apapun yang dijawab oleh anaknya, terima. Silakan dijawab, adik-adik. Dideskripsikan ya, dijabarkan, dijelaskan. Dijelaskan. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ibu-ibu jangan mengintimidasi anaknya. Biarin anaknya yang jawab. Jangan diintimidasi. Silakan dijawab. Apapun yang ada dirasain, tulis. Jangan takut sama ibunya. Bang Galang udah borgol ibunya. Semuanya. 3 pertanyaan itu jawab sekaligus. Sendiri, jangan mau didikte ibunya. Jawab apa yang ada rasain. Gak usah tanya ibu. Silakan dijawab semuanya. 3 pertanyaannya dijawab langsung. Gak usah perlu contek teman sampingnya ya.
Yang sudah katakan yes. Belum. Sudah. Apa ya? Ini. Oh, enggak. Oh, enggak. Bisa Pak dulu ya. Jawab, pengennya gimana? Gimana ya? Nomor 2 belum? Boleh. Oke. Oke, yang sudah katakan yes? Yes? Ada yang belum? Yang nomor 2 udah diisi semua? Ayo langsung segera diisi. Apa yang dipengen adik-adik? Tulis aja deh, tulis aja. Coba deh. Oke, halo. Hai. Kalau sudah, silakan kertasnya dikasih ke ibunya. Suruh ibunya baca kertasnya. Atau bapaknya yang ikut, ya. Silakan kasih ke orang tuanya. Yang orang tua, tolong jangan marahin anaknya setelah baca dan hitung kertas. Ya. Ya, sudah baca semua ibu-ibu? Bapak-bapak sudah baca? Itu adalah isi hati dari anak Anda semuanya. Tolong, setelah ini apa yang beliau inginkan, adik-adik inginkan, itu diberikan. Oke? Sekarang kita saksikan satu video ini. Nanti setelah ini, kalau ada yang hafal liriknya, kita nyanyi bersama-sama ya. Maaf ibu, tak angkat teleponmu, menjawab ketuk saat kau menelponku. Maafkan aku, jarang beri waktu ngobrol denganmu, bertanyakan
Duduknya yang nyaman. Yang masih nyantai-nyantai tas, taruh dulu tasnya. Pulangnya masih lama. Oke, sekarang silakan adik-adik, teman-teman, pegang tangan orang tuanya. Pakai kedua tangan adik-adik, pegang tangan kanan orang tuanya. Silakan dipegang. Kalau sudah dipegang, silakan lihat tangan orang tuanya. Dielus-elus, betapa kasarnya tangan itu. Dipegang, dilihat telapaknya, dilihat kulitnya, dilihat kukunya. Silakan difokus dengan tangan emaknya dan bapaknya masing-masing. Yang ibunya fokus dengan anaknya masing-masing. Gak usah gangguan orang. Oke, silakan dilihat tangan orang tuanya. Itu adalah tangan yang berpuluh tahun ini, yang sudah belasan tahun ini berhasil mendidik adik-adik sampai di kelas 6 SD ini. Dari tangan itulah kesabaran, keuletan, kasih sayang keluar untuk membersamai, membesari adik-adik semuanya. Sekarang Bang Galang minta silakan kepalanya ditundukkan, cium tangannya, betul-betul ditundukkan badannya ke atas tangan orang tuanya. Silakan. Kalau bisa betul-betul setengah berbaring untuk mencium tangan orang tuanya, biar pinggangnya, pundaknya nggak sakit. Letakkan di atas paha orang tuanya. Kepalanya letakkan di atas paha orang tuanya. Silakan. Yang ibu orang tua, silakan letakkan tangan kirinya di atas kepala anaknya. Ya adik-adik, ikuti kata-kata Bang Galang. Yang orang tua didengarin kata-kata yang akan keluar ini. Silakan adik-adik ikuti kata-kata Bang Galang sampai tetap dicium tangan orang tuanya sampai orang tuanya mendengar apa yang adik-adik omongin. Wahai ibuku, wahai ayahku, terima kasih sudah berkenan menjadi orang tuaku. Terima kasih sudah berkenan memberikan kasih sayang untuk Mas, untuk Mbak, dan untuk adik-adik. Terima kasih sudah mau melahirkan kami. Terima kasih sudah mau mendidik kami sampai di kelas 6 ini. Wahai orang tuaku, aku minta maaf kalau selama ini banyak salahnya, suka ngebentak, males belajar, gak nurut. Minta maaf banget. Mohon ridhonya ya. Mulai hari ini kita berdamai ya. Izinkan aku, anakmu, berjuang lebih hebat lagi, berjuang lebih keras lagi, dengan iringan doa, restu, dan sayang dirimu yang luar biasa. Wahai ibu, wahai bapak, terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik dan terhebat untuk aku di dunia ini. Aku sayang banget sama ibu. Aku sayang banget sama bapak. Sekarang yang ibu-ibu, orang tua, sambil dielus pelan-pelan kepala anaknya, ikuti kata-kata saya. Yang adik-adik silakan didengar. Ibu-ibu silakan, bapak-bapak keluarkan suaranya sampai anaknya mendengar. Wahai anakku, terima kasih sudah mau memilih kami jadi orang tua. Terima kasih sudah berjuang sangat hebat. Terima kasih sudah selalu menghargaiku. Mulai hari ini
kami ridho atas apa yang telah terjadi. Doa kami, semoga engkau jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, yang berjuang lebih hebat lagi, mampu mengangkat derajat dirimu, derajat keluarga. Wahai anakku, terima kasih sudah jadi mahkota berharga bagi kami di dunia ini. Terima kasih sudah mau menjadi penyejuk pandangan mata kami di dunia ini. Wahai anakku, aku bangga sekali melihat dirimu sampai di hari ini. Mulai hari ini kita berdamai ya. Kita berjuang jauh lebih kuat lagi. Kita berjuang jauh lebih hebat lagi. Apa yang ibu dan bapak punya, insya Allah kami berikan. Dengan catatan kita kerjasama bareng-bareng ya. Ibu, bapak, saya sama kamu. Tumbuhlah jadi orang yang hebat, jujur, integritas, dan menjadi orang yang kami banggakan selamanya. Terima kasih atas semua senyum indahmu selama di dunia ini. Kami bahagia bisa menjadi orang tuamu dan dipilih Allah menjadi ayah dan ibu. Wahai anakku, terima kasih jagoan dan kebanggaan kami. Silakan dicium pelan-pelan kening anaknya masing-masing. Silakan yang adik-adik cium pipi kanan kiri orang tuanya, silakan. Silakan dicium. Sekarang silakan berikan pelukan terhangat untuk anak dan orang tuanya. Silakan peluk erat-erat orang tua dan anak. Berikan pelukan terhangat. Karena kita nggak tahu kapan terakhir kali meluk anak kita ini. Mereka yang udah berjuang, mereka yang udah belajar, saat ini butuh banget support dari orang tua. Yang di rumah pun kadang-kadang sungkan dan enggan untuk sekedar memeluk. Silakan peluk yang erat-erat sekarang. Oke. Silakan saling dengan orang tuanya. Dengan ibunya juga cium tangan anaknya. Jadi anak cium tangan orang tua juga cium tangan anaknya. Silakan. Oke, kalau sudah, sekarang silakan adik-adik lihat ke depan lagi. Gimana? Enak gak kalau kita di rumah keluarganya saling dukung, saling support, isinya hanya doa-doa yang positif, ada minta maafnya, ada terima kasihnya, betul? Enak gak? Kenapa? Karena sebagai manusia itu, kalau kita mau berperilaku positif, maka perasaan kita dulu dan pikiran kita dulu yang harus kita jaga. Sehingga muncullah di dunia ini ada dua tipe manusia. Pertama, ada tipe yang positive thinking. Yang kedua, ada tipe yang negatif thinking. Kira-kira adik-adik sama ibu-ibu di ruangan ini, tipe yang positif atau tipe yang negatif? Ayo. Kira-kira tipe yang positif apa tipe yang negatif nih yang di ruangan ini? Nah, kita cek bagaimana tipe yang positif dan negatif itu. Ciri-cirinya. Pertama, orang yang positif thinking dia selalu bersyukur. Punya anak modelan kayak gini, dia bersyukur. Punya orang tua yang modelannya cerewet, dia tetap bersyukur. Kalau orang yang negatif thinking, dia cemburuan. Kok orang tua temanku enak ya? Minta HP dibeliin, apa-apa dikasih. Kok ibuku pelit ya?
dia cemburu hati. Tapi kalau yang positif, dia selalu bersyukur. Ibunya hadir pun dia bersyukur. Ayahnya meluangkan waktu pun bersyukur. Sehingga apapun yang diberikan oleh orang tuanya saat ini, kalau orang yang positif thinking, dia selalu bersyukur, gak cemburuan. Begitu juga orang tua, gak cemburu hati melihat anak tetangga, kok nilai anak tetangga aku matematikanya tinggi, anakku enggak ya? Kok anak tetangga aku bisa masuk negeri, kok anakku jadi masuk swasta ya? Yang kedua, dia fokus dengan hal positif. Kalau yang negatif, dia selalu cari kesalahan. Maka saya selalu sampaikan ke orang tua, kalau setelah anak dapat rapor atau anak setelah ujian, tolong yang dilihat adalah nilai paling besarnya, jangan nilai yang paling kecilnya. Kalau kita nilai paling kecil yang kita lihat, maka kita sedang mencari kesalahan anak kita. Padahal ada nilai yang paling besar yang saat itu dia sukai dan dia perjuangkan, tapi perjuangannya tidak pernah dilihat. Yang ketiga, dia bisa nikmatin hidup. Kalau negatif, dia nggak menghargai prestasi. Anaknya nilai 7, dia hargai proses anaknya. Ibunya belum sempat temani dia belajar, dia hargai karena ibunya lagi bekerja. Ayahnya belum sempat datangin dia hargai karena ayahnya lagi sibuk kerja. Jadi saling satu sama lain menghargai sehingga bisa menikmati, bisa mendadak pikiran, gak serta-merta negatif thinking terus, mencari kesalahan terus, gak serta-merta cuek terus, gak suka terus. Nah ini adalah ciri orang yang positif dan negatif. Yang terakhir apa? Berpikirannya terbuka. Contohnya berpikiran terbuka. Sekarang ibu, anak-anak gak harus matematika yang nilainya tinggi. Kalau dulu ibu-ibu matematika itu jadi acuan orang tua, pinter apa enggaknya kan anak. Tapi sekarang enggak. Maka jadilah orang tua yang berpikiran terbuka. Kalau kita pikiran terbuka, maka kita balik ke pasal pertama. Fokus hal positif, lihat anak besarnya mana. Oh anak saya besarnya bahasa Indonesia. Oh anak saya besarnya di bahasa Jawa. Oh anak saya besarnya di IPA. Oh anak saya besarnya di PS. Sehingga dia gak generalis, pukul rata. Anak tetangga matematika bisa, kok anak saya enggak. Anak tetangga bahasa Inggris bisa, kok anak saya enggak. Linguistiknya mungkin anak ibu bisa jadi visual Indonesia doang, atau memang bagusnya di bahasa Jawa doang. Ya maka kita hargai yang positif dari anak. Apa ini bu? Kepompong. Setelah jadi kepompong, jadi apa bu? Kupu-kupu. Betul? Berapa lama proses kepompong jadi kupu-kupu? Ada berapa lama deh? Nah? Berapa lama? Pokoknya lama lah bang ya, pokoknya. Ya ada waktunya gitu ya. Betul? Pernah nggak kepikiran kepompong tadi kita potong, kita buka biar jadi kupu-kupu langsung? Hah? Pernah nggak? Apa yang terjadi kalau kepompong itu sengaja kita potelin, kita buka, kasihan, mending dia langsung kupu-kupu langsung? Apa yang terjadi? Hah? Mati? Itulah yang terjadi dengan anak kita ini. Anak-anak kita tuh kayak kepompong, ada prosesnya. Dia ada waktunya. Kalau kepompong kita potong langsung, dia nggak ada proses metamorfosis. Maka di anak kita, dia nggak paham proses. Selalu orang tua ngasihnya apa? Ya udah, cari jalan alternatif yang memudahkan, yang itu akhirnya memanjakan. Manjain anak itu boleh. Yang nggak boleh adalah selalu mengajari anak untuk berpikir bagaimana jalan pintasnya, sehingga anak nggak tahu proses.
Inilah yang terjadi dengan anak-anak sekarang. Dia nggak tahu proses, taunya hasil, hasil dan hasil. Sehingga ketika dia gagal mencapai hasil, dia mudah stres. Ketika dia nggak berhasil, dia stres, dia nggak menghargai prosesnya. Kenapa? Karena memang dari orang tua. Ya udah masuk negeri, nanti bapak ketemu kepala sekolahnya deh, nanti kita bayar. Itu cara orang tua tidak memberikan pendidikan anak tentang proses. Tetangga saya, orang tuanya calon, terbiasa bantu orang untuk masuk ke tentara, sehingga di keluarganya ada kebiasaan kalau mau ada apa-apa, ya udah jalur belakang. Sampai suatu ketika tahun lalu anaknya yang kedua kena tipu proses pelamaran kerja sejumlah 30 juta. Kenapa bisa terjadi? Karena dalam keluarganya menormalisasikan jalur belakang dan uang tanpa berpikir rasional bahwasanya itu salah atau itu ditipu atau enggak. Enggak ditipu, orang biasa segitu kok. Tapi ditipu kan. Nah, inilah pentingnya mengajarkan anak tentang proses. Yang kedua, kupu-kupunya nanti gak punya sayap yang kuat, maka di anak kita itu lemah, mudah stres, mudah depresi. Ini Bu, Jogja berapa tahun 2024 kemarin bunuh diri mahasiswa. Kenapa mereka muncul? Karena dari kecil mereka selalu dimanjakan. Prinsip orang tua yang gak saya suka, satu, biarkan saya yang sulit, biarkan saya yang susah, anak saya jaga. Sehingga apa? Apapun yang diminta anak langsung dikasih. Dulu ibu-ibu kalau mau sepeda, apa yang dilakukan? Nabung, betul? Berbulan-bulan, ya enggak? Baru bisa beli sepeda. Sekarang kalau anaknya minta beli HP, apa yang dilakuin sama orang tua? Weh, telepon bapakmu, ngeduit nggak? Oh no, berangkat. Ada anaknya yang diajarin nabung untuk beli HP di sini? Ada? Ada. Yang nggak ada? Ayo latihan. Ajari anak proses. Ya? Ini anak SD. Orang tua saking nggak mau rugi, beli kuota terus, akhirnya pasang wifi di rumah. Siapa yang di rumah yang pasang wifi? Nah, putusin sekarang wifi-nya. Kenapa? Itulah akibatnya anaknya jadi kecanduan gadget. Akhirnya datang, Bang Dalang, anak saya kecanduan gadget. Siapa yang beli HP Bu? Saya. Siapa yang pasang wifi? Saya. Ya ibu tanggung jawab sendiri. Perilaku yang ibu lakukan dengan anak, kita akan melahirkan anak-anak yang seperti ini. Maka ajarin anaknya proses. Biar dia tahu gimana gagal, biar dia tahu gimana ditolak, biar dia tahu gimana kerasnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu cara untuk survive. Yang ketiga, kupu-kupunya jadi gak sempurna lahirnya. Begitu juga dengan anak kita. Akhirnya apa? Lemah, gak paham. Ibu kenapa bisa kuat sekarang? Dengan goncangan ekonomi yang luar biasa dahsyatnya, tetap kuat walaupun nyari gas kemana-mana, ya, minyak harganya tinggi, cabai mahal, tetap kuat. Kenapa? Karena dari dulu udah belajar susah. Anak sekarang, ini anak-anak ibu nih, yang bapak-bapak, siapa yang bisa jahit kancing benih kancing? Ayo, dulu kalau baju copot benih kancingnya, apa yang dilakukan orang tua zaman dulu? Suruh jahit sendiri, betul? Ini jarum, ini benang, jahit. Anak sekarang kalau copot, apa yang dilakukan oleh ibunya? Bu, copot. Apa yang dilakukan ibunya? Jahitin. Itulah perbedaannya orang tua dulu sama sekarang. Akhirnya lahirlah anak-anak lemah. Yang kata beberapa peneliti bilangnya apa? Strawberry generation. Indah di luar, bengek di dalam. Lembek. Nah, memang nggak diciptakan oleh orang tua yang kuat. Kalau itu kepompong kita buka, kuku bisa mati. Itu juga anak kita. Dia bisa gangguan psikologis. Pasien termuda saya kelas 6 SD, depresi resisten selama 2 tahun. Kamarnya kayak kandang kambing.
Ibunya nggak mau beresin, enggak. Ibunya ketika mau beresin apa yang terjadi? Dibabitin sama anaknya. Kenapa? Dia nggak diajarin prosesnya. Jangan sampai anak kita yang kena gangguan psikologis. Hal sederhana itu mampu memicu apa yang terjadi dengan psikologis anak. Psikologis itu nggak kelihatan, tapi yang ngerasain itu paling bandel adalah orang yang mengalami. Ibu, kalau dihina dicaci orang, kelihatan nggak badannya luka, tubuhnya luka? Enggak. Yang mana yang luka? Gimana perasaannya? Nyelekit? Tahu nggak orang kalau ibu sakit hati? Enggak, itu masih psikologis. Itulah yang terjadi dengan anak-anak kita kalau kita selalu pressure, kita selalu tekan, kita selalu manjakan, kita selalu fasilitasi semuanya. Mau apa? Ayo, bapak ada duit. Nanti kalau bapak ada duit belum tentu bisa. Mau apa? Ayo, ibu sehat. Enggak gitu konsep ajaran anak. Ya, kita belajar dari buku-buku. Sekarang silakan tangan kanannya letakkan di atas pundak orang di sampingnya. Yang ibu letakin ke ibu, yang anak letakin ke anak. Besti, ikuti kata-kata saya. Besti, sambil dipukul pundak temannya. Besti, mulai hari ini, ayo, jadi lebih kuat, jadi lebih hebat, supaya kita bisa menjadi orang yang bisa melewati tantangan hidup begitu kuat dan begitu hebat. Ingat ya Besti, jangan manja, karena kamu manusia kuat. Kali, Besti, terima kasih sudah ngingetin. Kamu juga tetap kuat ya, tetap hebat ya. Jadi orang tua jangan ngomel terus. Jadi orang tua jangan manjain anak terus. Jadi anak jangan manja terus. Ayo berproses bareng-bareng. Sekarang silakan salib orang samping kanan kirinya. Nah, sekarang silakan dibuka kertas selanjutnya. Lembaran yang kosong plong. My letter. Yang paling belakang. Yang paling belakang. Kok kosong? Oh, enggak ya. Ya. Love letter. Silakan disobek bagi dua. Satu kasih ibunya, satu untuk adik-adik. Silakan. Silakan disobek bagi dua. Satu untuk ibunya, satu untuk adik. Untuk adik-adik. Udah? Orang tuanya pinjamin pena atau pensil. Sekarang silahkan saya minta, sudah dapat kertas masing-masing? Sudah? Sekarang saya minta silahkan anak-anak tulis surat cinta untuk orang tuanya. Orang tua tulis surat cinta untuk anaknya. Di bawahnya tulis nama plus tanggal hari ini. Saya ulangi, yang anak-anak tulis cinta, surat cinta untuk orang tuanya. Yang orang tua silakan tulis cinta untuk anaknya. Di bawah sertai nama lengkap plus tanda tangan masing-masing. Yang anak tulis nama anaknya, yang orang tua tulis nama orang tuanya. Ya. Kertas nama itu adalah nama kalian. Di kertas kalian udah tulis surat cinta untuk orang tua, tulis nama kalian di bawah. Yang orang tua udah tulis untuk anaknya, di bawahnya tulis namanya. Nama ibu atau bapak semua. Ya.
Setelah itu tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? 21 Februari. Yuk silakan. Nulis suratnya jangan diskusi. Yang adik-adik nulis surat jangan sampai orang tuanya tahu. Yang orang tua nulis surat jangan sampai anaknya tahu.
Yang sudah katakan yes. Oke, sekarang saya minta semuanya berdiri. Silakan semua berdiri. Silakan semuanya berdiri. Berhadapan-hadapan dengan anak dan orang tuanya. Silakan suratnya dilipat kecil-kecil semuanya. Videonya nanti buat bikin story. Silakan berhadapan-hadapan dengan orang tuanya. Suratnya dilipat dengan bareng-bareng. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tukaran suratnya. Silakan langsung dibaca suratnya. Silakan dibaca suratnya. Dibaca. Mana surat dari ibunya? Lu malah masuk situ. HP-nya simpen. Mau diapain anaknya? Silakan peluk erat-erat anaknya. Silakan peluk. Peluk emasnya. Kita dengar apa yang ditulis anak dan ibu ini. Siapa namanya? Fatan dan ibu. Ya, kita dengar apa yang ditulis Bu Yani untuk Fatan dan apa yang ditulis Fatan untuk Bu Yani. Silakan. Ya. Sangat saya langsung jadi membanggakan dia. Ya. Gimana perasaannya? Benar? Tunggu saya. Jangan malu-malu. Sekarang apa yang ditulis akan ditulis? Bunda, terima kasih telah merawat aku dari kecil sampai besar. Terima kasih Bunda, aku sayang Bunda. Gimana perasaannya? Kalau dapat surat dari anaknya? Sebelum lagi anak berapa? Siapa namanya? Bu Wulan sama Mas Erwan. Apa yang ditulis Ibu untuk Mas Erwan? Coba sini sama Bang Dalam baca. Apa yang ditulis Ibu untuk Mas Erwan? Baca pelan-pelan. Apa yang ditulis Mas Erwan untuk Ibu? Bu, terima kasih telah merawat aku sampai sebesar ini.
Siapa yang menang? Mas Faisal. Ibu siapa? Apa yang ditulis ibu untuk Mas Faisal? Gimana perasaannya dapat surat itu? Sedih? Pernah nggak dapat surat dari ibu? Pernah? Pengen diapain? Kita cek yang sebelah sini. Bibi, siapa namanya? Sela dan ibu? Saya. Apa yang ditulis ibu untuk Mbak Sela? Dibaca. Gimana perasaan? Sedih? Pernah dapat surat dari ibu? Belum? Pengen diapain ya? Jangan malu-malu. Silakan dipeluk ibunya. Ya. Oke, halo. Hai. Sekarang silakan menghadap depan, baris bersamping-sampingan. Berbarisnya bersamping-sampingan. Yang di sudut mungkin agak bergeser supaya nggak mundur. Oke. Gimana perasaannya dapat surat dari anaknya ibu bapak? Senang? Senang? Indah nggak kata-kata anaknya? Walaupun tulisannya miring-miring kemana ya? Adik-adik gimana dapat surat dari orang tuanya, senang nggak? Ya, walaupun bercucuran air mata, disuruh nulis surat malah nangis ya. Ya, setidaknya adik-adik semua dan ibu-ibu, bapak-bapak, dari surat itu kita nantinya menumbuhkan kebiasaan baik di rumah. Kita ngerasain betapa enaknya kalau yang keluar itu dari goresan kalimat yang positif itu menyentuh hati, apalagi yang keluar dari lisan langsung. Nah, sekarang kita main game dulu. Jadi game ini nanti, kalau pernyataannya pernah dialami, maka silakan maju satu langkah ke depan. Nanti ada pernyataan khusus orang tua, ada pernyataan khusus untuk anak, ada pernyataan yang khusus yang untuk dua-duanya. Oke ya? Nah, kita mulai dari pernyataan pertama. Jadi kalau pernyataannya pernah dialami, maka maju satu langkah ke depan. Di sini, samping sini. Nah, oke. Pernyataan pertama. Siapa yang pernah makan sepiring berdua dengan orang tua? Silakan maju satu langkah ke depan. Pernah nggak? Pernah. Siapa yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Pernah. Gimana perasaannya makan sama orang tua? Senang? Senang. Makan sama siapa? Sama ibu. Kenyang nggak? Ibu kenyang nggak makan sama anaknya? Yakin? Nggak dihabisin anaknya? Nggak. Oke, mundur satu langkah. Untuk adik-adik, khusus adik-adik aja, siapa yang pernah mijitin kaki orang tuanya? Maju satu langkah ke depan. Pernah mijitin kaki ayah? Pernah. Setelahnya minta duit nggak? Pernah dipijitin anaknya bu? Pernah. Setelahnya minta 5.000? Enggak sih berarti ada ya? Oh ya pernah. Oke, silakan mundur satu langkah. Untuk adik-adik, siapa yang pernah belajar tapi dimarahin? Maju satu langkah. Ya.
maju. Belajar apa? Belajarnya sama siapa? Sendiri. Terus dimarahin siapa? Oh, sama ayah. Kira-kira ayah bisa jawab nggak? Nggak tahu. Pokoknya ayah marah aja gitu ya. Gimana yang benar? Pernah dimarah? Dimarahin sama? Sama? Ajaran. Mantap kan? Kira-kira bisa nggak ibu jawab? Oh bisa. Ya, itu salahmu berarti. Oke, mundur langkah. Oke. Ada yang pernah curhat sama orang tuanya? Maju satu langkah. Yang pernah curhat? Cerita. Gak ada. Semua dipendem aja di sini. Hati-hati bu. Belum pernah cerita sama orang tuanya? Hah? Belum juga. Belum juga. Jadi kalau ada masalah kemana? Pendem sendiri. Dipendem. Mas Fadil? Pendem. Siapa? Faisal. Mas? Pendem. Mbaknya? Oh, sini pendem. Mas? Enggak juga. Hah? Oh, iya cerita. Gimana perasaannya habis cerita? Biasa. Enak cerita atau dipendam? Enggak tahu. Gimana perasaannya dengar curhat dari anaknya? Dengarin. Seneng nggak anak itu? Ya. Mulai hari ini biasain di rumah ada cerita sama orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, biasain anaknya untuk cerita ya. Ya, silakan mundur satu langkah. Kita ada yang maju tadi ya? Agak. Yang orang tua pernah dibantu oleh anaknya bekerja, maju. Oh, maju ya. Dibantu apa, Pak? Setiap pagi diberesin tempat tidurnya. Oke. Gimana perasaannya, Pak? Disiplin ya. Oke. Dibantu apa, Bu? Oh. Oke. Nggak minta upah bisa kan? Ya. Dibantuin apa, Bu? Merapikan tempat tidur. Bisikin ibu apa? Dibantu apa, Bu? Oh, nyuci piring. Gimana perasaan ibu-ibu kalau dibantu anaknya? Senang ya? Ya, bener, berangkat. Ya wes jangan gendut. Lanjut. Siapa yang pernah salah alamat ketika pergi sama anaknya? Maju satu langkah. Yang pernah pergi sama anak salah alamat? Enggak ada? Ibu? Oh, mau pergi kemana, Bu? Ke rumah temennya lah. Kamu lupa? Oh ya. Malu nggak? Malu? Udah ketok rumah orang jangan-jangan? Hah? Iya. Ya ampun. Ya, mundur Bu. Siapa yang orang tua pernah nganter anaknya tapi anaknya ketinggalan? Siapa yang ketinggalan? Kakaknya ketinggalan. Mau diantar kemana, Bu? Badan segede-gede ini masih bisa ketinggalan. Ya Allah, gimana perasaannya ketinggalan? Loh, kamu gimana? Enggak teriak? Enggak, diam aja. Ya, aku ketinggalan gitu. Ya ampun, bener. Pernah diajari anak main HP tapi sulit paham, siapa? Maju. Tuh, 2. Apa, Bu? Diajarin apa? Oh, ganti WA. Diajari apa nih? Buat status. Hah? Oke. Ibu pernah? Yang sebelah sini? Gak ada? Ibu? Pernah? Diajari apa? Kirim WA? Apa kirim Shopee? Oh, di-share. Bener. Siapa yang pernah jalan-jalan tuh adik-adik yang jalan-jalan dengan orang tuanya maju satu langkah? Jalan-jalan bareng orang tuanya. Oke, gimana perasaannya bisa jalan-jalan sama orang tua? Senang? Oke, mundur. Siapa yang pernah
sering diomelin orang tuanya? Maju. Diomelin apa? Biasanya diomelin sama siapa? Hah? Ibu atau bapak? Bapak. Biasanya diomelin gara-gara apa? Tangannya telat. Oh. Biasanya diomelin apa, Mas? Oh, main HP terus. Mas Faisal? Main HP terus. Mbak? Main HP. Ini? Nggak belajar. Kamu? Oh, nggak ngerjain PR. Oke, betul, betul. Terakhir, siapa yang pernah dimintain orang tua bangunin orang tua tapi orang tuanya sulit bangunin? Siapa yang pernah sulit bangunin orang tuanya? Maju satu langkah. Nggak ada? Nggak ada? Oke. Atau nggak pernah? Anaknya yang sulit dibangunin, Bu? Oh, iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, yuk. Silakan duduk lagi. Adik-adik, tadi di antara kita ngelakuin kesalahan, betul nggak? Ada yang sulit dibangunin, ada yang sulit diajarin, ada yang diomelin belajar karena nggak belajar, diomelin karena main HP terus. Ketika pernyataan itu diucapkan, apa respon teman-teman? Tertawa atau menangis? Tertawa? Tadi tertawa atau menangis? Tertawa ya? Itu tanda bahwasanya kesalahan pun bisa kita ketawain. Artinya nggak usah sepaneng-sepaneng hidup ini. Karena kalau sepaneng, kita makin tidak teratur berpikir dan kita makin nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saking paniknya orang tuh kadang-kadang bingung mau ngapain. Makanya Erik Erikson bilang gini, makin kenal kamu diri sendiri, makin sabar diri kamu dengan orang lain. Siapa yang nggak sabaran orangnya angkat tangan? Ibu satu. Yang adik-adik yang nggak sabaran? Nggak ada. Yang lain ibu-ibu sabar semua? Oke. Nah, sekarang silakan dibuka kertas pohonnya. Kita akan cari tahu siapa diri adik-adik diri adik-adik itu sebetulnya itu siapa? Diri adik-adik itu sebenarnya itu siapa sih? Karena kalau kita tahu diri kita, kita bisa melangkah ke hal yang jauh lebih besar lagi. Silakan nanti gambar pohonnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 6 bagian. Ya. Yang nulis adalah anak. Orang tuanya bantu diskusi. Sisi kanan itu sisi menurut orang tua. Sisi kiri itu adalah sisi menurut adik-adik. Ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan, ada potensi yang harus dikembangkan. Bisa dipahami? Silakan diisi bareng-bareng diskusi dengan orang tua. Yuk, dibagi menjadi 6 bagian. Yang tulis anaknya, ibunya, orang tuanya hanya mendiskusikan. Orang tua tuh
ngarahin aja. Ya, jangan sampai terlibat nulis. Yang nulis biarin anaknya. Ada yang sisi kelebihan, kekurangan menurut adik-adik, ada yang sisi kelebihan, kekurangan menurut orang tua. Nah, yang menurut orang tua silakan disampaikan, biar anaknya yang nulis. Ya. Kalau mau diskusi, hadap-hadapan, jangan serem-sereman. Saya nggak niat gitu diskusinya, ya. Kekurangannya udah ketemu? Belum. Jangan sampai orang tua juga nggak tahu anaknya ya. Ya, yuk, makanya penting bareng-bareng diskusi tentang kelebihan kekurangan anak. Kode apa kelebihan kekurangan ya? Enggak kan? Kekurangannya apa? Potensi yang harus dikembangkan tuh apa yang dimiliki oleh anak-anak ini, skillnya punya apa? Apakah dia bisa masak atau bisa gambar atau bisa berbicara? Nah, potensi-potensi kayak gitu yang menurut orang tua, yang orang tua melihat ada, kira-kira bisa dikembangkan. Yang dari anak itu yang anaknya melihat, saya ini ada potensi apa? Karena kadang-kadang anak itu ada potensi tapi nggak ngomong sama orang tua. Atau orang tua tuh melihat anak tuh ada potensi tapi anaknya malu. Nah, itu harus disadarkan. Jadi yang anak supaya orang tua tahu kalau aku ini ada potensi ini loh Bu. Tapi orang tuanya nggak tahu kan karena anak nggak ngomong. Nah, makanya ditulis.
Jadi ada yang dari sudut pandang anak, ada yang dari sudut pandang orang tua. Apa? Main apa itu? Gak potensi itu. Ya, bisa jadi gamers atau youtuber. Tapi kalau namanya SD harus belajar dulu, belum?